Pada prinsipnya kita tahu perceraian itu tidak boleh ya, tapi karena Israel tegar tengkuk, akhirnya Musa terpaksalah kasih surat cerai begitu, izinkan. Oke, berikut. Jika istri ketahuan bersinah, apakah boleh suaminya menceraikan dia? Sebaliknya, jika suami bersinah, apakah boleh istrinya menceraikan dia? Minta penjelasan berdasarkan Alkitab. Iya. Jadi memang pada awalnya ya, hukum tentang perceraian itu sangat tegas ya. Tidak boleh. Ada sejumlah data yang mengingatkan itu. Misalnya Maliaki 2 ayat 15-16. Perhatikan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Iya, jadi memang hukumnya keras. Tapi di zaman Musa itu memang orang Israel ini tegar tengkuk. Hukumnya sudah memang tidak boleh bercerai. Karena kalau orang bercerai itu saudara-saudara, ini perlu yang sudah menikah, yang mau ancang-ancang menikah, saya mau kasih tunjuk ini ayat. Anda kalau ceraikan ini perempuan, ini hukum Alkitab. Anda ceraikan tidak suka lagi, dia pergi dari laki-laki lain. Ini laki-laki tidak suka dia lagi. Tiba-tiba Anda ingat dia mau kembali dengan Anda, itu tidak boleh. Itu najis. Ulangan 24 mulai ayat 1. Ulangan 24 mulai ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Oke, ini suruh pergi karena sudah tidak suka, karena dia dapat ya macam-macam lah yang tidak senonoh lah, apalah itu ya. Yang secara hukum Israel juga, wah ini bahaya nih, tidak boleh. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Perempuan memang sial ya. Dia ada satu buang, 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi memang tidak bisa main-main masalah pernikahan. Jadi jaga rumah tangga betul-betul. Yang sudah nikah maupun yang akan menikah itu tidak boleh main-main. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke inti pertanyaan, ini kan kasusnya kalau ada kemungkinan atau faktanya ialah bahwa salah satu bersinah, boleh diceraikan atau tidak. Iya, ini kasus memang terlalu khusus ya. Pada prinsipnya kita tahu perceraian itu tidak boleh ya, tapi karena Israel tegar tengkuk, akhirnya Musa terpaksalah kasih surat cerai begitu, izinkan. Di dalam Matius 19 mulai ayat 1 deh. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan, sungai Yordan. Terus orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Terus maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Garis bawahi, dengan alasan apa saja? Alasan apa saja ini misalnya, bagaimana kalau tidak cocok, tidak cinta, tidak ada anak laki-laki, atau tidak ada anak, atau terlalu banyak berkelahi, boleh tidak? Tuhan Yesus bilang, wah, hanya ada satu alasan. Lanjut nanti kita lihat ya. 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 6.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini Yesus menegaskan lagi. Sebenarnya dari dulu itu tidak boleh bercerai itu. Kemudian kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini sebabnya. 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tidak demikian. Jadi memang cerai itu tidak boleh. Itu sudah hukum Alkitab yang tidak bisa ditoleransi itu. Tapi karena keras kepala, jadi Musa juga namanya, Musa bukan Tuhan, dia manusia, dia pusing juga, akhirnya terpaksa lah dia kasih. Tapi bukan berarti itu dibenarkan sebenarnya di mata Allah. Tapi ada satu kasus yang khusus, di ayat 9 dia bilang begini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini kelihatannya satu-satunya alasan di mana Allah mengizinkan atau Tuhan Yesus mengizinkan adanya perceraian. Ingat, garis bawah kata mengizinkan. Kalau keharusan tidak boleh cerai. Tapi kalau kasus seperti ini paralel dengan Matius 5 ayat 32 ya, sama ayatnya, bunyinya sama. Mirip. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya bersinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Iya. Jadi memang dosa yang paling berbahaya itu zina ya. Sampai-sampai pengecualian yang Tuhan buat itu ialah ini. Kalau bukan ini tidak boleh cerai. Siapa yang menikah dengan perempuan atau laki-laki yang ceraikan istrinya, apalagi dia nih yang berzina, dia yang berzina, dia yang buang orang, dia yang penikah baru, berzina seumur hidup. Kalau Anda bilang Tuhan mengampuni, ya dia maha mengampuni, siap-siap kalau dia pukul bola balik selalu selama itu perjalanan, terima. Benar, saya dari semua kasus besok omong begitu. Yang datang lapor beta ternyata kasus begitu, beta bilang pokoknya Tuhan bikin apa, nah terima sesudah. Kan tidak mungkin lagi kita suruh cerai lagi. Ini kasusnya dua-dua berzina. Ini perempuan juga berzina, masih ada laki sudah berzina ada ini satu masih ada bini sudah berzina. Ini lebih jahat lagi. Nah ini kita mau pilih suruh angka buang. Gereja tidak punya hak menceraikan. Tetapi kalau jalani juga nanti Tuhan bikin apa, terima saja. Tuhan mau toki, mau jam. Dosa yang tidak membuat orang tidak masuk surga itu hanya dosa menghujat roh. Kalau orang tanya, kalau dosa begitu Tuhan mengampuni atau tidak? Kan hanya dosa menghujat roh yang tidak bisa diampuni. Dosa lain bisa. Hanya saja karena konsekuensinya berat ya tahan-tahanlah menurut saya. Nah banyak pendeta bahkan organisasi yang sudah menikahkan orang dengan kasus seperti ini. Khusus kami di sini tidak. Makanya kalau orang datang lihat kasus, beta kasih tahu. Ini loh tata gereja kami, prinsip-prinsip kami. Dan ingat ya, kami tidak. Tapi karena saya belajar dari teman-teman yang lain, saya tanya kenapa kalian buat, kenapa? Oh dasar ini, itu bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Mereka bilang bukan datang, dengan datang kami tanya bersinah. Oh nah sudah, tidak pernah mereka melakukan begitu. Mereka tetap suruh kembali. Ini gereja yang melakukan, akhirnya suruh kembali, tetap tidak bisa diperdamaikan. Ya, akhirnya gereja juga angkat tangan karena gereja sudah minta damai, mereka tidak mau damai. Ya, lalu gereja itu akan menikahkan dia yang menjadi korban, bukan yang bikin masalah, bukan yang berselingkuh atau berzina. Dia tidak mungkin gereja urus dia. Kecuali mereka tipu gereja. Nah itu kasihannya di situ. Makanya kenapa perlu baca nama orang mau nikah itu baca sana. Bahkan di hari H nikah juga kita bilang ada yang mau gugat, supaya saya jangan sahkan, bubar langsung kalau gugat. Sejauh ini belum ada, pernah bekas nikah orang, belum sampai acara, baru baca nama ketiga orang datang gugat, batal toh. Beta setuju, buktinya jelas, beta bisa kasih nikah. Begitu. Jadi memang ini sudah dipakai oleh gereja lain, tapi kita tidak pakai, ya. Kita kalau ada orang bakalai, kita tidak akan sarankan cerai. Tidak mungkin. Kita akan suruh badame. Kecuali salah satu tidak mau, boleh buat. Tapi kita akan suruh damai. Tidak mungkin pendeta kasih solusi.
sudah kosong cocok nama Karmana. Tidak mungkin, tidak akan itu keluar dari kalimat kami. Walaupun di ini hati ini kan so emosi juga karena lihat ini kasus nih. Tapi kata kami damai saja, begitu. Kata justru emosi sebenar. Hanya kan kita perasaan harus takluk kepada apa? Firman.